Selamat pagi anak-anak sekalian. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ingat, optimisme akan mendekatkan diri kita kepada kesuksesan. Siswa sekalian, jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran ekonomi. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan adalah materi tentang penyesuaian atau adjustment. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah Anda mampu mencatat data-data sementara ke dalam jurnal penyesuaian. Terima kasih Bapak karena Anda sudah membuat soal dan pembahasan tentang neraca saldo dengan baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi itu dengan materi adjustment atau penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian atau adjustment? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan data-data yang tertuang di dalam neraca saldo dengan data-data yang sebenarnya. Apakah ada perbedaan yang muncul antara proses pencatatan yang Anda lakukan dengan data real? Itu mungkin terjadi karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mungkin saja transaksi yang sudah terjadi tapi belum tercatat. Misalnya, kita membayar sewa untuk dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Proses pembayaran dilakukan pada pertengahan tahun. Maka ada selang sisa, ada selang yang sudah dilakukan atau dinikmati. Ini akan menjadi sebuah perbedaan. Inilah yang akan tertuang di dalam neraca saldo dan disesuaikan dalam adjustment. Baik anak-anak sekalian, silakan dibuka bukunya halaman 62 sampai 78 sebagai dasar pembahasan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita harus tetap semangat dan optimis. Mudah-mudahan pembelajaran ini akan sesuai dan maksimal. Baik pelajar sekalian, kita mulai dari pengertian jurnal penyesuaian. Bahwa jurnal penyesuaian itu menunjukkan data yang teoretik dengan data yang sebenarnya kita upayakan untuk disinkronkan menjadi data yang real. Sedangkan unsur-unsur pokok yang muncul dalam jurnal penyesuaian itu ada 4 poin. Yang pertama adalah penggunaan perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai. Ini akan dicatat nilai perlengkapan yang sudah terpakai. Yang kedua adalah penyusutan aktiva tetap, baik peralatan, mesin maupun aktiva tetap lainnya. Yang ketiga adalah unsur-unsur yang harus dilakukan, misalnya pendapatan yang masih harus diterima, kemudian beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang keempat adalah pembayaran di muka atau prepayment yang terdiri dari beban dibayar di muka. Artinya belum kita menikmati kita harus bayar terlebih dahulu. Ini proses pencatatan dalam adjustment harus dilakukan. Baik, kita mulai dengan perlengkapan. Kita tahu bahwa perlengkapan merupakan bagian dari unsur yang dibeli oleh perusahaan dalam rangka mendukung operasional perusahaan. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Diingat ya. Nah, bagaimana dengan penyusutan aktiva tetap? Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Titik-titik yang ada menunjukkan ketergantungan. Boleh peralatan, boleh mesin. Artinya kalau peralatan berarti beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Kenapa masuk kategori akumulasi? Karena masih dalam proses perkiraan. Baik, selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dalam kategori yang bagaimana pendapatan yang harus diterima? Pendapatan yang harus diterima adalah pendapatan yang memang harus kita terima tetapi belum sampai kepada kita karena
pihak klien belum membayar kepada kita, maka jurnal penyesuaiannya akan muncul piutang usaha pada pendapatan jasa. Kenapa muncul piutang usaha? Berarti ada nilai uang kita kepada orang lain, dan itu bagian dari pendapatan yang akan kita terima. Selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar berarti sesuatu nilai biaya yang harus kita bayarkan tapi pada saat ini belum kita bayarkan. Berarti akan muncul hutang. Artinya apa? Ada nilai uang orang lain yang kita pegang. Ya, berarti kita punya kewajiban untuk membayar pada periode berikutnya. Makanya hal ini kita catat sebagai utang. Tergantung data akunnya, ya. Data akunnya. Kalau misalnya gaji, berarti beban gaji pada utang gaji. Nah, bagaimana beban dibayar di muka? Berbeda dengan item yang sebelumnya Bapak sampaikan. Beban dibayar di muka berarti sesuatu yang belum kita nikmati tapi menjadi beban kita pada awalnya. Contoh misalnya sewa dibayar di muka. Sebelum kita masuk ke dalam rumah atau tempat yang kita sewa, maka sebelumnya kita bayar. Selisih rentang pada akhir dan pertengahan tahun periode maka dihitung. Itulah dicatat sebagai beban dibayar di muka dalam jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan kebalikan dari beban dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka adalah orang yang memberikan jasa pelayanan, tapi sebelum memberikan nilai manfaat ekonomis, dia sudah menerima uang terlebih dahulu. Jadi kebalikan dari beban dibayar di muka. Baik pelajar sekalian, kita akan coba mulai praktek berdasarkan beberapa item jurnal penyesuaian yang sudah Bapak sampaikan. Sebelumnya, silakan Anda perhatikan dan simak neraca saldo berikut ini sebagai dasar proses pencatatan dalam adjustment atau penyesuaian. Baik, data-data penyesuaiannya yang pertama adalah perlengkapan toko terpakai 100.000, perlengkapan kantor terpakai 125.000. Yang ketiga adalah peralatan kantor disusutkan 10%. Yang keempat adalah gaji yang belum dibayar senilai 1 juta rupiah. Dan yang kelima adalah sewa gedung dibayar pada tanggal 1 Agustus untuk 1 tahun ke depan senilai 1.200.000 rupiah. Baik siswa sekalian, kita coba masukkan data-data yang Bapak berikan tadi, 5 item data penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian berdasarkan neraca saldo yang ada. Ayo kita sama-sama coba. Bapak tunggu hasil Anda. Apabila ada masalah, mari sama-sama kita diskusikan bersama. Oke, silakan mencoba siswa sekalian. Terima kasih kepada anak-anak sekalian yang pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan optimal. Kita yakin dan percaya pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang memberikan keyakinan kepada kita. Proses pencatatan yang sudah Anda lakukan dalam neraca saldo dan kita sesuaikan dengan data-data yang sebenarnya. Itulah yang tertuang dalam adjustment. Proses penyebab dan bagaimana melakukannya sudah Bapak sampaikan tadi pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ke depan Bapak harapkan tugas yang Bapak berikan bisa dikerjakan dengan baik dan memberikan jawaban yang optimal. Kesungguhan Anda tertuang dari apa yang Anda lakukan sudah meyakinkan dan benar dalam proses pencatatan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan Anda dan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan optimal sehingga bisa menaungi kehidupan dengan baik. Nah, ingat minggu depan jumpa lagi dalam pembelajaran worksheet. Apa itu worksheet? Inilah proses penuangan data-data yang sudah kita lakukan dalam sebuah tata lajur atau lembar kerja. Saya yakin dan percaya
worksheet menuangkan hal-hal yang lebih menarik. Oke, oleh karenanya mari kita tetap semangat dan optimal. Minggu depan jumpa lagi dengan materi worksheet.